Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Alia Fionika dari kelas C1 Akuntansi STI Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Mari simak videonya ya. Ma'rifatul Insan. Yang pertama ada takrif al-insan atau pengenalan manusia. Siapa itu manusia? Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting di bumi, dan manusia juga paling tinggi derajatnya. Yang ada dalam diri manusia diantaranya ada 1. Hati atau qalb. Di dalam hati ini terletak al-azmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana bersumber dari keyakinan. Seperti yang ada dalam surat Al-Balad ayat 9 yang berbunyi, dan kami telah menunjukkan 2 jalan, yaitu jalan yang lurus atau jalan yang belok. Kedua, ada akal. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia. Karena akal, manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan. Ketiga, ada jasad. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Untuk apa manusia diciptakan? Tentunya manusia diciptakan untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Yang kedua, ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama yaitu sebagai makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, tumbuhan, dan binatang. Sifat makhluk ini diantaranya ada yang pertama, di atas fitrah, artinya Allah menciptakan al-fitrah pada manusia hanya untuk patuh kepadanya. Yang kedua, lemah. Allah menciptakan manusia dalam keadaan dhaif atau lemah, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Ketiga, ada bodoh. Manusia diciptakan dalam keadaan jahil atau bodoh. Yang keempat, fakir, yaitu butuh atau berkandak. Dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan dari makhluk lain. 3 kemuliaan yang dimiliki manusia yaitu, pertama, ditiupkannya ruh. Yang kedua, memiliki keistimewaan. Yang ketiga, ditundukkannya alam padanya. Lalu dibebani. Manusia pun diberi beban atau tanggung jawab. Ada 2 beban yang diberikan kepada manusia. Yang pertama, ada ibadah dan juga menjadi khilafah. Bebas memilih. Manusia diberi 2 pilihan, yaitu menjadi mukmin yang beriman kepada Allah atau kafir yang menolak perintah Allah. Lalu balasan. Balasan ini terdiri dari balasan surga atau neraka. Yang ketiga, ada taqwatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam pandangan Islam, potensi adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Potensi manusia terdiri dari, pertama, potensi pendengaran, yang kedua, potensi penglihatan, yang ketiga, potensi hati. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak. Al-mas'uliyah ada 2 pilihan, yaitu al-amanah, sikap amanah, atau al-khiyanat. Yang terakhir ada nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa, roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kemuliaan seorang hamba dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkat nafsu manusia terbagi menjadi 3, yaitu ada nafsul mutmainah, jiwa yang telah mendapat ketenangan, dan ada nafsul lawamah, jiwa yang menyesali diri,
Dan yang terakhir ada nafsul amaratu bisu'i, atau jiwa yang memerintahkan pada kejelekan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.